Oh cinta ya. Meskipun badai Tidak selamanya. Bapa, ini aku anakmu, engkaulah seluruh hidupku. Ya Abah, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita akan mengawali dengan doa, mari kita minta tuntunan dari Tuhan agar kegiatan ini berlangsung dengan lancar. Puji syukur limpah terima kasih Tuhan atas berkat kasih-Mu dalam hidup kami, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami semua bisa berkumpul di webinar kali ini. Biarlah kasih Tuhan yang akan menyertai kami, berikan kami hikmat yang daripada-Mu saja Bapa, sehingga apa yang kami dapatkan dalam seminar ini dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami. Memberkati instruktur kami, Ibu Rustina dan Ibu Helena, Tuhan yang akan menolong, memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka agar apa yang dipaparkan bisa kami dapatkan ilmunya, bisa kami gunakan ilmunya dalam penyusunan modul ajar berdiferensiasi ini. Tuhan Yesus yang akan memberkati kami waktu ke depan ini, Tuhan, biarlah Engkau yang akan menolong, menuntun sehingga jaringan kami bisa stabil, kami bisa mengikuti dengan baik, dan segala materi yang kami dapatkan Bapak bisa berguna untuk kami. Berkati hidup kami buka webinar ini hanya di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Ya. Terima kasih Ibu Bonafase dari Kalimantan Tengah yang sudah memimpin kita di dalam puji-pujian dan juga berdoa. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan kami dari C4.0 terima kasih atas respon baik Bapak Ibu, baik yang ada di platform Merdeka Mengajar dan juga WhatsApp group di mana Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami untuk sama-sama belajar di komunitas C4.0 ini. Di tanggal 30-31 respon yang baik sekali, ada sekitar 100 lebih ya. Tapi mohon maaf di mana di hari pertama Bapak Ibu mungkin tidak bisa masuk keseluruhan karena kita menggunakan Google Meet.
walaupun dengan waktu tidak terbatas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di kegiatan kita ini kita menggunakan media virtual Zoom untuk kegiatan yang ada. Dan berdasarkan polling kemarin di dalam WhatsApp grup kita, bahwa Bapak Ibu meminta untuk lanjutan kegiatan kita kemarin di 30-31, sehingga kami bersama teman yang ada di rekan-rekan yang ada di C4.0, ada Bu Herlina untuk meneruskan pada bagian diferensiasi pada tanggal 9 dan 10. Nah, sebenarnya ini hari libur ya Bapak Ibu ya. Tentunya menikmati malam Sabtu, kemudian malam Minggu untuk libur, tapi Bapak Ibu di sini ada yang terdata sekitar 91 orang sudah memberikan waktunya untuk bersama-sama berpartisipasi di sini. Ada juga yang sudah mengisi link Google Form. Itu juga digunakan kami nanti untuk pengisian e-sertifikat, sehingga Bapak Ibu rekan-rekan yang memang ada pengisian e-kinerja di PMM bisa menggunakan itu sebagai laporan kinerja di triwulan 1. Sebagai informasi Bapak Ibu, bahwa kegiatan kami di CE 4.0 dalam setahun ini tentunya sebulan akan ada 2 kali webinar yang akan diadakan oleh CE 4.0. Teman-teman yang sudah memang terlibat ikut kegiatan di CE 4.0 ini tentunya diharapkan juga ada yang bergantian nanti akan menjadi instruktur atau narasumber yang akan membersamai kita, membagikan apa yang sudah dia punyai. Seandainya Bapak Ibu adalah guru penggerak, praktik pengajar seperti Ibu Herlina yang adalah kepala sekolah salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah yang juga di CE aktif, itu bisa Bapak Ibu bagikan. Jadi silakan nanti berkoordinasi kepada kami bila Bapak Ibu memiliki kompetensi untuk bisa dibagikan terkait dengan proses pembelajaran PAK. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja. Ini kebetulan sebenarnya ada host dan moderator ada di Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Kecamatan Kombeng. Sinyal beliau beberapa waktu ini susah karena sering mati lampu, akhirnya susah untuk masuk ke dalam Zoom atau juga respon di WhatsApp group. Jadi ini kita langsung saja karena waktunya cukup panjang, dari jam 7 waktu Indonesia Barat sampai jam 21 Indonesia Barat. Kalau di wilayah kami Kalimantan Timur jam 10. Tapi semoga nggak terlalu panjang ya Bapak Ibu, karena kita akan meneruskannya juga di dalam WhatsApp group, atau Bapak Ibu bisa japri. Nanti saya akan bukakan juga Google Classroom, atau bahkan kita juga bisa break room supaya Bapak Ibu bisa bisa bertemu dengan teman-teman satu jenjang baik SD, SMP, SMA di dalam penugasan yang ada. Jadi minta tolong kerjasamanya juga sampai kepada mendapatkan e-sertifikat. Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dari hari pertama, hari kedua dibuktikan dengan presensi. Kemudian penugasan yang dikumpulkan tepat waktu, biasanya seminggu kita berikan waktu, lalu dia akan diterbitkan sertifikat kepada Bapak Ibu untuk digunakan di dalam plafon Merdeka Mengajar, khususnya pelaporan e-kinerja. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum mulai, apakah ada pertanyaan atau respon terhadap kegiatan di tanggal 30-31? Mungkin ada yang belum menerima e-sertifikat tapi sudah mengumpulkan tugas, tapi perlu ingat juga apakah sudah mengisi presensi sesuai dengan hari di mana Bapak Ibu hadir di kegiatan tersebut. Silahkan sebelum kita memulai masuk ke dalam materi kita. Ada Bapak Ibu? Bertanya, ini Bu, yang di PMM itu grupnya yang mana ya Pak? Ibu, siapa yang tanya ini? Dari Kalimantan Tengah. Oh, Ibu Bona, iya. Grupnya yang Christian Education 4.0 Indonesia. Saat ini sudah 331 kalau tidak salah rekan-rekan yang bergabung di dalamnya. Khusus PAK, memang Bu, khusus PAK. Tapi bisa guru umum, guru kelas mengikuti, karena rata-rata walaupun untuk PAK, kita banyak membagikan hal-hal umum yang terkait proses pembelajaran. Nanti saya share kembali, Bapak Ibu, nanti saya share kembali yang di PMM. Kalau Bapak Ibu di grup WhatsApp grup itu kan ada linknya PMM, klik saja,
ada kegiatan di tanggal 14 itu rekan pengawas dari Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang yang akan membagikan bagaimana mengerjakan media pembelajaran berbasis TTS. Nanti saya harap Bapak Ibu juga akan bergabung di kegiatan 14 walaupun mungkin sedang ramai-ramainya setelah kita pesta demokrasi ya untuk pemilu ya Bapak Ibu. Tapi di situ saya lihat sudah ada sekitar 127 guru PAK atau guru umum yang bergabung di dalamnya. Nah, kalau untuk share ulang presensi Bapak Ibu sebenarnya sudah ditutup ya karena memang harus on time di saat ini. Misalkan hari ini di-share presensi, hari ini Bapak Ibu harus isi. Itu menandakan bahwa Bapak Ibu serius mengikuti kegiatan ini. Jadi, memang saya lihat juga di pengisian Google Form ada yang mengatakan kami memerlukan untuk sertifikat. Jangan khawatir Bapak Ibu, dalam satu semester atau tribulan, 2 sertifikat, 4 sertifikat dalam kegiatan kompetensi itu sudah cukup. Karena bukan itu yang menjadi prioritas utama kita di dalam mengikuti webinar ini, tetapi bagaimana kita saling sharing, kemudian saling berbagi apa yang sudah menjadi pengalaman Bapak Ibu, kekuatan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran untuk menerapkan modul ajar berdiferensiasi. Itu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Atau mungkin yang belum dapat sertifikat tapi sudah melakukan setiap alur yang ada, silakan nanti bisa WA saja atau email ada di dalam keterangan grup sebelah itu ya, di dalam grup pertama itu tentang siapa-siapa saja atau list yang memang sudah berhak mendapatkan sertifikat setelah mengikuti alur yang ada di CE 4.0 ini. Oke Bapak Ibu? Saya harap bisa di-mute semuanya karena ada fasilitas untuk bisa off dulu di mikrofon Bapak Ibu semuanya sehingga kita bisa mengikuti. Tapi bila nanti ada yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu menanyakan. Ya, untuk presensi saya akan share di sini ya Bapak Ibu ya, nanti akan di-share di grup di Zoom ini. Silakan Bapak Ibu nanti mengikuti. Biasanya setelah penugasan akan ada di-share kegiatan ini. Dan ini juga saya record di dalam kegiatan, tidak terhubung YouTube ya Bapak Ibu, tidak terhubung YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa mengikutinya. Bapak Ibu bisa mute diri sendiri ya, jadi tidak mengganggu teman-teman lain suara yang masuk. Oke, saya akan share screen. Bu usul, Bu admin aja Bu dari situ yang unmute, yang mute Bu supaya nggak ribut Bu. Oke ya, terima kasih. Ya Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke, sudah terlihat ya. Sebentar. Nah, saya juga melihat ada guru-guru umum, guru kelas yang bergabung. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam kegiatan komunitas CE 4.0 pada saat ini. Kita sama-sama belajar pada malam hari ini apa itu modul ajar berdiferensiasi. Selamat bergabung Ibu Siti Khalifah. Terima kasih sudah bergabung bersama komunitas CE 4.0 pada malam hari ini ya. Iya. Ya. Sebentar Bapak Ibu. Sebelumnya adakah Bapak Ibu yang sudah menyusun modul ajar berdiferensiasi bukan hanya tugas dari Platform Merdeka Mengajar ya atau aksi nyata sudah ada Bapak Ibu boleh mungkin menggunakan apa istilahnya di situ ada semacam emoticon, mungkin tepuk tangan atau jempol. Ada yang sudah menyusun modul ajar berdiferensiasi ini? Sudah ada Bapak Ibu? Belum? Belum ada ya? Oke, kita akan lanjutkan di dalam yang pertama ya Bapak Ibu. Tentunya ini sebenarnya materinya ini sempat diselipkan di pertemuan kedua ya Bapak Ibu ya. Pertemuan kedua ketika kita melakukan kegiatan webinar kolaborasi tanggal 30-31. Jadi nanti materi ini akan saya masukkan ke Drive, Bapak Ibu bisa ambil materi ini, kemudian nanti saya tidak minta aksi nyata ya, atau kami tidak minta aksi nyata pada pertemuan ini, tapi bagaimana penyusunan modul ajar sesuai dengan
mungkin mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu atau jenjang di mana Bapak Ibu mengampu PAK dan ya PAK. Oke. Jadi proses pendampingan webinar pada malam hari ini terkait dengan apa yang disebut dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Saya lihat beberapa rekan-rekan sudah mengerjakan bukti karya yang terkait dengan asesmen diagnosis formatif sumatif. Benar Bapak Ibu? Ada sudah ya? Melihat dari bukti karya, aksi nyata. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah asesmen diagnosis itu Bapak Ibu gunakan khususnya yang PAK karena tuntutan PMM? Karena tuntutan memang mengerjakan bukti karya yang harus disetor sebagai laporan kinerja. Jadi ada yang memang mungkin kopas dari rekan-rekan yang ada kemudian dimasukkan ke bukti nyata. Nah pada malam hari ini atau 2 malam ini saya dan Bu Herlina akan mendampingi saya secara teori dan juga nanti Bu Herlina secara praktik untuk Bapak Ibu bisa memasukkan bagaimana menyusun modul ajar berdiferensiasi berdasarkan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan di tanggal 30, 31 atau yang di Bapak Ibu dapatkan pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, mengapa kita memerlukan yang disebut pembelajaran berdiferensiasi. Masih ingat tanggal 30, 31 kemarin Bapak Ibu, mengapa kita memerlukan pembelajaran berdiferensiasi bagi setiap jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang ada di satuan pendidikan. Ada yang masih ingat Bapak Ibu kenapa kita memerlukan itu? Atau selama ini ya sudah ikuti aja apa yang berlaku sesuai dengan yang dibagikan oleh pemerintah, atau ya saya sudah beli modul, saya sudah kopas modul, udah ikuti seperti itu tanpa mengetahui mengapa memerlukan atau istilahnya ada pembelajaran berdiferensiasi. Kalau Bapak Ibu ingat bagaimana kurikulum di bangsa kita ini sudah berganti begitu rupa sampai di kurikulum merdeka. Di pembelajaran lalu kami menyampaikan bahwa sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu sudah ada di kurikulum 1984. Bapak Ibu bisa menilik sejarah tentang kurikulum, nanti akan mendapatkan bahwa kurikulum kita itu sudah berubah begitu rupa atau mengalami perkembangan sampai ke namanya kurikulum merdeka. Tapi ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu tidak baru dilakukan di kurikulum merdeka, sudah jauh sebelumnya. Berapa puluh tahun yang lalu Bapak Ibu, di tahun 1984, kurikulum itu sudah ada istilah yang namanya diferensiasi. Di mana istilah diferensiasi kemarin saya tunjukkan bukunya, buku tahun 92 Bapak Ibu, salah satu profesor di Universitas Gadjah Mada, beliau mengadakan penelitian, beliau merupakan salah satu penulis, beliau merupakan salah satu peneliti yang mengukur kemampuan atau terlaksananya implementasi kurikulum 84 pada saat itu menggunakan diferensiasi. Nah, kita saat ini juga berada di bagian ini ya Bapak Ibu ya, berada di bagian ini sehingga kita harus paham benar kenapa pemerintah kita mengeluarkan istilah dalam pembelajaran adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Jadi yang perlu Bapak Ibu pahami bersama adalah mengapa sampai ini terjadi atau kenapa pemerintah kita menggaungkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Artinya different itu kan dalam bahasa Inggris perbedaan. Karena masing-masing peserta didik kita itu memiliki kecepatan, gaya belajar, kemudian penerimaan dalam proses belajar yang berbeda dengan yang lainnya. Mungkin di kelas Bapak Ibu juga ada anak yang berkebutuhan khusus seperti autistik, GTL, gangguan tingkah laku, tapi kadang guru PAK, mohon maaf, tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa melakukan terapi atau melakukan satu hal yang bisa membawa si peserta didik ini tercapai pendidikannya, tercapai proses belajarnya, karena si pendidiknya mungkin tidak tahu strategi apa, dia tidak tahu kondisi apa yang terjadi kepada si anak. Di kurikulum Merdeka, kita banyak sekali mendapatkan bahan pembelajaran Bapak Ibu, kalau buka di PMM ya, contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana mengenal pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya dapatkan sumbernya dari salah satu modul tentang pembelajaran dan asesmen. Bapak Ibu silakan nanti ambil
di dalam websitenya Kemendikbud tentang kurikulum merdeka yang dikeluarkan tanggal 14 Juni 2023. Di mana kondisi ini akan memberikan satu pemahaman baru kepada guru PAK. Karena ini basicnya adalah guru PAK ya Bapak Ibu, untuk mengenali proses pembelajaran yang ada di kelasnya bersifat holistik dengan adanya diferensiasi belajar. Entah dari gaya belajarnya, entah dari apalagi selain gaya belajar, mungkin golongan darah. Saya dengan teman-teman di Abo Center Indonesia itu ada beberapa yang memang penggiat golongan darah, memetakan anak-anak berdasarkan golongan darah bagaimana cara untuk bisa mengatur strategi belajar, ya Bapak Ibu. Kemudian juga selain tadi gaya belajar, guru juga tahu bahwa dia juga memiliki gaya mengajar yang berbeda satu sama lain. Nah, ini yang penting harus dipahami oleh setiap guru, tidak asal mengajar peserta didiknya. Harus memahami dulu keanekaragaman, perbedaan, diferensiasi dari proses belajar. Proses diferensiasi ternyata terkait dengan yang disebut dengan asesmen atau penilaian Bapak Ibu. Entah itu asesmen yang disebut diagnostik atau mendiagnosa lebih awal sebelum mulai pembelajaran, atau asesmen formatif saat melakukan proses pembelajaran, bahkan asesmen sumatif setelah proses pembelajaran itu berlangsung. Itu yang kita lakukan di kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu, benar? Apakah sudah lakukan ini? Ini nanti Bapak Ibu bisa baca saja. Bapak Ibu tinggal mempraktekkan saja prinsip-prinsip yang harus dilakukan terhadap pembelajaran diferensiasi. Pengenalan terhadap prinsip penilaian ini nanti kaitannya memang berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mohon maaf bila ada Bapak Ibu yang di mata pelajaran umum, karena memang CE 4.0 ini fokusnya kepada kompetensi guru-guru PAK. Jadi kita akan melihat dari kacamata kurikulum merdeka itu kepada pendidikan agama Kristen dan budi pekerti itu sendiri. Sebentar Bapak Ibu ya, saya mengadmit dulu ini karena ada beberapa yang ternyata sedang menunggu di ruang tunggunya Zoom karena host kita ini tidak bisa hadir terkendala sinyal. Bapak Ibu dapatkan ini di mana? Tentunya terdapat di dokumen apa ini? PAK dan BP Kurikulum Merdeka, tujuan mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Ini Bapak Ibu harus melihat karena ada perbedaan atau ada tambahan ya dibanding dengan kurtilas yang ada. Mulai dari poin 1 sampai poin 10 bahwa guru-guru PAK juga harus mengenal apa atau memahami apa yang menjadi tujuan dari pendidikan agama Kristen. Lalu karakteristiknya kita pada saat ini. Nah, Bapak Ibu lihat ya, bahwa karakteristik daripada PAK sendiri harus kontekstual berdasarkan peran hidup orang percaya dalam mewujudkan tanggung jawabnya membangun bangsa. Saya berada di instansi Kementerian Agama, Bapak Ibu, jadi di mana hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum merdeka ini nanti juga berkaitan dengan apa yang disebut dengan moderasi beragama. Jadi mungkin rekan-rekan yang ada di Kementerian Agama sudah paham bagaimana tugas sebagai seorang ASN Kementerian Agama mewujudkan moderasi beragama yang ada di Indonesia. Bahkan materi-materi kita, Bapak Ibu, di kurikulum merdeka nanti yang hubungannya dengan membangun bangsa, berketuhanan, bersatu, itu sudah lebih dulu ada di dalam komponen P5. Benar Bapak Ibu? Itu yang penting sekali untuk kita pahami, karena negara kita ini yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, ya, suku, bahasa, kemudian ras, ya, agama, sehingga penting sekali buat guru PAK memahami bagian ini saja, tidak asal kopas ketika ketemu modul ajar yang sudah tersusun dan lain sebagainya, tapi menyesuaikan dengan konteks di mana Bapak Ibu ada untuk membangun bangsa Indonesia berketuhanan sampai kepada mewujudkan moderasi beragama. Lalu ini tadi Bapak Ibu ya, poin 1 sampai 10 tentang contextual learning. Ini bukan Bu Feni yang ngarang-ngarang sendiri, tetapi di sini sudah ada di dalam silabus kita. Ingat, di dalam kurikulum merdeka silabus itu sudah lebur ya Bapak Ibu. Dari apa? Ingat, dari mana silabus kita sudah lebur Bapak Ibu? Tidak dinamakan silabus lagi, yaitu capaian pembelajaran yang memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kita dengan adanya fase, mulai dari fase A, di SD, sampai fase apa di SMA Bapak Ibu. Nah ini yang penting sekali untuk guru-guru pahami bahwa kajian pendidikan agama Kristen akan dilihat dari
pelaku firman Tuhan, guru dan peserta didik, sampai kepada bagian yang keenam, hubungannya dengan kebangsaan kita. Nah, ini Bapak Ibu ya, dari kelas 1 SD sampai kelas 12, penting sekali dipahami bagi Bapak Ibu untuk memahami elemen dan subelemen pak dan budi pekerti. Di dalam elemen-elemen ini ada berapa elemen yang kita kenal Bapak Ibu? Ada 4 elemen, ya kan? Mulai dari Allah berkarya sampai alam dan lingkungan hidup. Yang dulunya hanya di Kurtilas hanya 2 elemen menjadi lebih kompleks ya sebenarnya, tapi juga akan memberikan pemahaman yang lebih dalam supaya kita memahami mulai dari Allah pencipta sampai kepada tanggung jawab manusia terhadap alam sekitar kita. Mohon maaf saya admit dulu, ada yang baru masuk ada juga yang keluar masuk ini Bapak Ibu ya. Mungkin karena sinyal kondisinya. Ya. Berikutnya ini implementasinya. Nah, ini tadi ya. Saya sudah sampaikan di awal bahwa pembelajaran diferensiasi pasti terkait dengan yang disebut dengan asesmen atau penilaian. Benar Bapak Ibu? Yang sudah Bapak Ibu dapatkan mungkin di modul-modul atau di kegiatan lainnya, di webinar lainnya, pembelajaran diferensiasi terkait dengan yang disebut dengan penilaian. Mulai dari yang disebut penilaian diagnostik, formatif, sampai dengan sumatif. Nah, asesmen diagnostik ini layaknya seorang dokter sedang memeriksa kondisi pasien. Benar Bapak Ibu? Apakah sudah pernah dilakukan ini oleh Bapak Ibu di sekolah? Atau Bapak Ibu mengatakan ini tugasnya guru BP, Bu Fen, bukan tugasnya kami. Padahal kalau kita melihat konsep yang sudah digaungkan jauh sebelum kurikulum merdeka di tahun 1984, perlu sekali guru mengenali kondisi pembelajaran peserta didik. Bahkan pemerintah kita melalui kurikulum merdeka sudah memberikan rambu-rambu bagaimana guru memahami kondisi pembelajaran. Nah, kami berharap di CE 4.0, Bapak Ibu tidak hanya mengikuti webinar ini, tapi memang benar-benar melakukan pemetaan terhadap kondisi para peserta didik yang ada di kelas Bapak Ibu atau di kelas PAK yang Bapak Ibu ampu di setiap jenjang pendidikan. Supaya apa? Capaian pembelajaran itu bisa berhasil dengan baik, lalu misalkan ada masalah kita bisa menyelesaikannya, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolahnya, atau kemudian juga dengan pengawas pembinanya supaya bisa menemukan apa yang harus dilakukan di dalam proses pembelajaran terkait diagnostik yang didapatkan di bagian awal. Nah, ini komponen-komponen yang memang harus kita punyai atau kompetensi yang harus kita punyai memahami komponen-komponen yang ada di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Setelah asesmen diagnostik, Bapak Ibu, kita harus mengetahui, oh ternyata ada penilaian di awal sebelum saya memulai pembelajaran, sebelum saya masuk di dalam satu bab pembelajaran. Otomatis Bapak Ibu memang perlu waktu, perlu apalagi Bapak Ibu, perlu tenaga, perlu pemikiran, ya jelas perlu waktu, ya perlu kekuatan kompetensi Bapak Ibu untuk menuangkannya dalam bentuk deskriptif dan tulisan ketika kita mengadakan diagnostik kepada para peserta didik kita. Dibagi menjadi 2. Ada yang namanya non-kognitif, ada yang namanya kognitif. Benar Bapak Ibu yang sudah pernah mendapatkan ini untuk mengingatkan kembali, karena saya sudah tidak mengajar, saya di pengawas Bapak Ibu, tapi saya juga menyusun modul, saya lebih senang ke bagian non-kognitif. Walaupun juga kognitif juga penting. Dua-duanya sama ya Bapak Ibu. Dua-duanya sama bisa kita lakukan dengan baik ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang kognitif? Ya itu tergantung bagaimana kontekstual di kelasnya, kebutuhan yang ada di kelasnya. Biasanya kalau non-kognitif tentang hal-hal yang berhubungan dengan kejiwaan dan sosial siswa. Baik itu di rumah ataupun di sekolah. Lalu mengetahui sampai kepada gaya belajar dan minat siswa itu belajar. Kan ada nih selama kita yang mungkin kurikulum yang lama, kita dipaksakan untuk bisa belajar semua mata pelajaran. Di Indonesia kan gitu ya Bapak Ibu ya, harus pintar matematika. Bahkan katanya, ya bukan katanya, hasil dari VISA mengatakan bahwa peserta didik di Indonesia ini, bagaimana Bapak Ibu,
kita adalah peserta didik terendah, terbawah, 2 dan 3 terbawah di dunia dari cakupan literasi dan numerasi. Kekurangannya di situ. Nah, jadi bagaimana nanti Bapak Ibu bisa menggiatkan, mengetahui juga apa yang terjadi di siswa kelas PAK Bapak Ibu. Harus tahu bagaimana kesejahteraan psikologinya, kesejahteraan sosialnya, sampai gaya belajar daripada siswanya. Lalu untuk kognitif, Bapak Ibu jelas ini terkait dengan penilaian, ya, bentuknya angka-angka, bentuknya deskriptif. Bagaimana nanti Bapak Ibu mengetahui bahwa di bab 1 saya sudah atau siswa sudah mencapai kompetensi yang diharapkan di tujuan pembelajaran. Apakah nanti saya akan memberikan kelas remedial kepada siswa yang kurang dari hasil KKTP atau kita dulu KKM ya, KBM, ataukah saya akan memberikan proses pelajaran tambahan kepada siswa yang berada di atas rata-rata. Dia mungkin akan bisa menjadi mentor teman-temannya dan lain sebagainya. PAK bisa Bapak Ibu. Jadi jangan berkecil hati bahwa oh ternyata materi ini Bu cocoknya untuk kelas lain. Tidak, PAK juga memiliki peranan penting di bagian ini Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu bisa memberikan jawaban, pemetaan terhadap hasil asesmen diagnostik kepada peserta didiknya. Ya, lanjut di bagian berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini asesmen diagnostik ini ketika ini saya ambilnya dari modul sekolah penggerak ya Bapak Ibu ya. Ini yang sudah amanatkan pemerintah, apa yang harus kita pahami, apa yang harus kita kerjakan terkait dengan yang namanya asesmen diagnostik. Ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ya, di situ sebentar Bapak Ibu saya admit dulu. Mohon maaf karena memang host dan moderator kita tidak bisa hadir sehingga ini bertugas semuanya dikerjakan ya Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya setelah Bapak Ibu tahu apa yang akan saya lakukan, apa yang saya akan nilai dari kegiatan non kognitif ini, tentunya dilakukan persiapan, tidak langsung muncul begitu saja di kelas Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu harus melakukan persiapan pelaksanaan dan tindak lanjut kepada para peserta didik kita. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan pada asesmen diagnostik? Nah, ini saya sudah tuliskan di halaman berapa ini 13 ya Bapak Ibu. Biasanya tadi kognitif terkait dengan hal-hal kejiwaan, psikologi dan sosial. Di kelas bawah sampai kelas anak-anak kita, peserta didik kita di SMA, SMK, bisa masih juga menggunakan yang disebut dengan alat bantu, berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Mungkin nanti di kelas SMP atau jenjang SMP, SMA lebih disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik kita. Bisa kita tanyakan terkait kondisi emosional peserta didik. Nah, ini intermezzo ya Bapak Ibu, mungkin teman-teman di Kalimantan Timur baru mendapat berita ya, beberapa hari yang lalu kalau tidak salah nih anak SMA yang putus cinta, kelahiran tahun 2006, anaknya ini mungkin sudah kelas 12 ya Bapak Ibu, yang terjadi ketika dia putus cinta, dia akhirnya melakukan satu hal yang mengerikan yaitu pembunuhan satu keluarga. Ini ada di Kecamatan Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur ya Bapak Ibu. Akibat putus cinta, minum obat-obatan yang banyak, akhirnya dia tidak sadari mabuk dan melakukan pembunuhan terhadap satu keluarga. Nah, ini penting sekali ternyata hal yang berhubungan dengan mental dan kondisi emosional peserta didik sebelum masuk pelajaran penting kita ketahui. Itu kondisinya di luar ya Bapak Ibu ya. Kondisi di luar itu terjadi, itu bisa hubungannya juga ketika dia mengalami itu di luar, hubungannya ada di mana Bapak Ibu? Di kelas. Ketika dia menerima hal-hal yang membuat dia tidak nyaman. Kadang kita melupakan bagian ini Bapak Ibu, bagaimana kesehatan mental seseorang atau kesehatan mental kita sendiri sebagai seorang pendidik. Apakah sudah beres ketika kita menyampaikan proses pembelajaran? Ya, bahaya seandainya gurunya sendiri belum beres secara emosional dan mental ketika dia menyampaikan pembelajaran. Pasti ada hal-hal yang tentunya akan mengganggu proses pembelajaran tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu, bila Bapak Ibu ingin memilih proses diferensiasi melalui asesmen diagnosa non-kognitif,
silakan siapkan alat bantu, gambar-gambar yang mewakili emosi, lalu bisa membuat list pertanyaan terkait dengan kondisi emosional peserta didik. Lalu di sini tadi, nah ini dari hasil Bapak Ibu melihat jawaban mereka, Bapak Ibu akan mengetahui, oh ternyata di rumahnya mereka mengalami hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, sehingga itu berpengaruh terhadap proses belajar. Lalu tanyakan juga kepada anak didik kita, apa harapan mereka sih ketika mereka belajar di satu bab ini tadi? Jangan-jangan pelajaran PAK itu menjadi momok buat mereka menjadi bosan, mereka menjadi apatis bahwa kami nggak perlu pelajaran PAK Bu, kami juga mendapatkannya di gereja atau yang lainnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini cocok nih kalau di kelas-kelas kecil ya, di SD Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa gunakan berbagai macam gambar emoticon. Cocok nggak ini digunakan di kelas anak-anak ketika atau di kelas kecil ya, di kelas 1, kelas 2 di fase A ketika menggambarkan ini perasaan mereka. Bahkan mungkin juga sampai di kelasnya anak-anak kita yang ada di jenjang SMA atau SMK. Lalu yang berikutnya adalah tadi lewat gambar ya Bapak Ibu, non-kognitif bisa didapatkan melalui gambar-gambar yang disampaikan atau emotikon yang diberikan kepada mereka. Atau mungkin juga stimulus gambar lainnya, lalu mereka menceritakan pengalaman mereka lewat gambar itu atau mereka merespon stimulus gambar itu tergantung dari Bapak Ibu. Nah ini yang berikutnya, untuk melakukan asesmen diagnosa non-kognitif, Bapak Ibu bisa menyuruh mereka untuk bercerita. Benar Bapak Ibu, di kelas Bapak Ibu pasti ada anak-anak yang nggak bisa diam, cerita terus ngoceh sama teman sebangkunya. Lari sana, lari sini. Itu bukan berarti anak yang kalau di kelas kecil ya Bapak Ibu bukan anak yang bandel atau nakal, tapi mungkin kemampuan motoriknya kuat dibandingkan teman-teman yang lainnya. Memang dia gaya belajarnya seperti itu. Jadi tinggal bagaimana si guru bisa memberikan ruang supaya siswa bisa mengekspresikan perasaannya selama dia belajar, sebelum dia mendapatkan materi tersebut, atau kondisi yang ada di rumah, dia bisa menceritakannya. Nah, di situ kita akan mendapatkan, oh ternyata nanti si siswa akan siap setelah saya tahu dari hasil si siswa bercerita kondisi dan aktivitasnya sebelum memulai pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, yang berikutnya adalah apa di sini? Menulis. Nah, untuk mengetahui kondisi non-kognitif si siswa, beri waktu 5 menit si siswa menulis tanggapan yang Bapak Ibu lemparkan kepada para peserta didik. Entah itu berhubungan dengan proses belajar, entah itu tentang kondisi pembelajaran yang ada di rumah mereka, atau yang terkait dengan pengalaman-pengalaman mereka berdasarkan materi yang akan dibagikan Bapak Ibu. Ini bisa dilakukan mulai dari jenjang SD sampai kepada jenjang SMA atau SMK. Nah ini Bapak Ibu ya, ini dari buku modul yang ada, lalu kami kembangkan, kuatkan lagi bagaimana ternyata pengaruh ketika Bapak Ibu menyuruh anak memberikan atau menggambar sesuatu. Ini hasilnya ada di dalam salah satu jurnal, The Analysis of Children Drawing Social, Emotional, Physical, and Psychological Aspect. Jadi ini bukan katanya Bu Noveni atau siapa, tetapi ini memang berdasarkan hasil daripada hasil daripada satu penelitian yang mengatakan bahwa studi tentang gambar daripada para peserta didik itu mengklasifikasikan indikator emosional yang ada si siswa itu. Contohnya apa? Cara dia menggoretkan pensil atau spidolnya, entah itu garisnya lurus, melengkung, dan lain sebagainya. Dari segi emosional, di psikologi bisa diteliti. Lalu warna-warna apa yang dia gunakan saat dia menggambar, itu akan terlihat Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal googling kok, ini ada, saya sudah berikan sumbernya, sehingga Bapak Ibu bisa mempelajari instrumen apa yang digunakan untuk mengenali secara kognitif melalui gambar yang dilakukan oleh peserta didik kita di dalam kelasnya. Kemudian yang berikutnya di sini adalah, asesmen yang berikutnya adalah ketika Bapak Ibu melihat kondisi
anak-anak secara emosional. Yang kedua ya Bapak Ibu, melalui gambar-gambar, lihat ekspresinya apa yang dilakukan oleh mereka. Apakah itu ekspresi emosi negatif yang bisa diajak berdiskusi kepada si siswa. Setelah itu Bapak Ibu bisa ambil tindakan tindak lanjut menghubungkan dengan guru kelasnya, wali kelasnya, bahkan kepada orang tuanya bila perlu. Lalu bila perlu juga ulangi cara ini untuk mengetahui valid 2-3 kali. Oh, memang kondisi kejiwaan si siswa atau psikologi peserta didiknya seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Sumbernya ada saya sertakan dari unit modul asesmen, asesmen diagnostik sesi 1 di halaman 10. Cara untuk kita menganalisa hasil yang ada. Nah, setelah itu Bapak Ibu, selain tadi non-diagnostik, adanya disebut dengan diagnostik kognitif. Benar Bapak Ibu? Kognitif pasti berkaitan dengan mata pelajaran, bab yang akan kita bagikan kepada peserta didik. Bisa dilakukan di mana? Awal pembelajaran, boleh di akhir setelah menjelaskan, membahas topik-topik atau yang lainnya. Biasanya jelas, asesmen diagnostik kognitif ini berupa apa Bapak Ibu? Berupa asesmen formatif. Ya Bapak Ibu ya, atau asesmen sumatif. Benar Bapak Ibu? Jadi udah tahu secara kognitif si anak-anak berkala kita lakukan dengan penilaian harian, penilaian mungkin tengah semester, penilaian semester. Tentunya Bapak Ibu harus melakukan seperti ini. Jadwal pelaksanaan asesmen yang ada di dalam kalender pendidikan yang sudah Bapak susun, program semester 1, program semester 2, dan lain sebagainya. Asesmen ada bunyi apa tadi? Itu ya Bapak Ibu ya. Asesmen diagnosa kognitif. Jelas, kita akan melihat jadwal dari apa Bapak Ibu? Jadwal misalkan di program semester setiap kita, di mana masuk formatifnya, di mana masuk tengah semesternya, di mana masuk sumatifnya ya. Jadi Bapak Ibu akan mengidentifikasi itu berdasarkan kompetensi-kompetensi yang memang sudah disusun oleh instansi kita. Nah, dari asesmen diagnosa kognitif, ternyata Bapak Ibu bisa dilakukan juga modelnya seperti ini. Nah, ini misalkan di awal bab bisa juga Bapak Ibu lakukan, tidak di formatif, mungkin diselang-selingi. Bagaimana cara Bapak Ibu bisa memahami kognitif ini tergantung dari kebutuhan kelasnya, ya kan? Melalui 2 pertanyaan yang diajukan, melalui topik pembelajaran baru, ya, seperti ini. Ini yang diberikan tentang asesmen oleh Kemendikbud, cara menyusun pertanyaan sederhana untuk mengetahui sejauh mana capaian pembelajaran yang sudah dicapai oleh para peserta didik di kelas Bapak Ibu. Contohnya seperti berikut ini Bapak Ibu. Ini contoh asesmen diagnosa kognitif di awal kelas PAK di kelas 2 SD. Di mana kita akan melihat skemanya seperti ini, komponennya. Mulai dari tujuan pembelajaran yang dites, misalkan menjelaskan arti keluarga. Silakan Bapak Ibu yang di kelas atau jenjang SD, PAK bisa melihat ya, ada tujuan pembelajaran yang dites tentang arti keluarga. Lalu persyaratnya apa yang harus dicapai nanti ketika melakukan asesmen ini? Jelas bahwa peserta didik dapat mendeskripsikan ya bahwa keberadaan dirinya untuk dapat menunjukkan rasa syukur atas keluarga dan pengertian keluarga yang ada. Tentunya seperti kita membuat soal ulangan harian atau penilaian harian Bapak Ibu. Ini karena kelas 2, kalau di kami Bapak Ibu banyak anak-anak yang belum bisa membaca, ada tuh di daerah-daerah ya. Bisa lagi ulangan aku nih belajar. Ya, mohon Bapak Ibu di mute masing-masing ya Bapak Ibu ya, karena kita host dan moderatornya tidak ada, jadi saya merangkap di sini. Silakan memute masing-masing supaya teman-teman lain tidak terganggu di dalam proses pemaparan atau penyampaian ini tadi ya, Bapak Ibu minta tolong. Terima kasih. Sebentar, ini ada 5 lagi. Saya harus admit juga ini ada 5 lagi yang baru bergabung. Ya.
Sudah ya Bapak Ibu ya. Nah ini tadi soalnya nih kalau kelas 2 anak-anak tentu stimulus apa? Kalau lihat higher order thinking skill ya, kita gunakan higher order thinking skill. Bagaimana juga kita menstimulus anak-anak dengan apa? Eh, soal-soal yang ada soal cerita atau soal yang ada gambarnya. Benar Bapak Ibu? Benar Bapak Ibu seperti ini? Biasanya Bapak Ibu lakukan di kelas-kelas kecil yang di SD, di SMP, SMA juga mungkin stimulus dengan stimulus cerita dari buku apa, dari website apa, sehingga si anak-anak ini juga memiliki kemampuan literasi yang semakin baik. Karena sebenarnya dalam pemetaan rapor pendidikan itu yang diharapkan oleh pemerintah kita. Bahwa apa? Kemampuan literasi, numerasi setiap peserta didik kita menjadi berkembang. Benar Bapak Ibu? Nah, kita harap kepada anak didik kita literasi tinggi, tapi gurunya malas membaca. Nah, ini harus bertobat. Ya, gurunya juga harus memiliki apa? Kemampuan dan kompetensi yang kuat mau membaca dengan baik. Sehingga ketika menyusun soal juga tidak menyusun soal yang asal-asalan. Karena banyak kan yang seperti itu, sudahlah soal tahun kemarin. Sudahlah soal tahun semester kemarin. Bapak Ibu lupa melakukan apa? Refleksi terhadap keberhasilan capaian dalam proses belajar. Kita sekarang harus berubah kalau kita mau maju dalam bidang pendidikan. Walaupun mungkin PAK, Bapak Ibu, kita juga harus melakukan apa yang menjadi amanat pemerintah pada bagian ini. Karena ujung-ujungnya memang nanti akan keberhasilan dari capaian kita terhadap apa? Angka numerasi dan literasi di setiap mata pelajaran. Ini yang perlu guru PAK pahami. Memang tidak mudah, apalagi kalau memang sekolahnya dalam hal literatur sangat kurang. Mau tidak mau ya gurunya jemput bola. Bagaimana caranya saya menggiatkan literasi atau literatur yang memadai di sekolah saya atau di kelas saya. Itu ya Bapak Ibu. Mohon di-mute sendiri ya Bapak Ibu. Nah ini contoh soalnya. Seandainya ini dibikin atau dibuat di kelas Bapak Ibu, buatlah hal yang menarik yang terkait dengan bab-bab yang akan disampaikan. Tidak juga asal, tidak juga menjadi soal yang ambigu buat siswanya. Tapi ada saya pernah lihat lucu sekali ketika melihat jawaban-jawaban anak-anak yang memang dengan kondisinya masing-masing di wilayah masing-masing, tinggal daripada si gurunya untuk bisa memfasilitasi dari jawaban mereka. Nah, ini kan mereka diminta untuk memperhatikan anak-anak ya, dibagikan buku asesmennya. Perhatikan 3 gambar. Mereka akan bisa memilih dari gambar tersebut mana yang adalah keluarga dari gambar. Mereka melakukan pengamatan. Lalu minta alasan mereka, walaupun mungkin di kelas 2 cara menulis masih amburadul, enggak apa-apa Bapak Ibu, lakukan saja untuk merangsang, menstimulus bagaimana melakukan asesmen diagnostik kognitif kepada siswa. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu ya. Ini bukan dari saya, tapi langsung dari Kemendikbud bagaimana melihat, mengolah hasil asesmen dari ketiga jawaban mereka. Apakah mereka paham utuh atau sampai kepada mulai dari tidak paham yang paling rendah ya Bapak Ibu ya, mohon maaf, sampai mereka paham utuh terhadap analisa gambar dan bagaimana mereka menjawab dari hasil analisa gambar mereka. Nah, lihat juga nanti apakah ini sesuai dengan apa Bapak Ibu? ATP itu apa Bapak Ibu? Ingat enggak di kurikulum Merdeka? Apa ATP? Alur tujuan pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu akan melihat salah satu contoh. Saya minta nanti kita masuk di break room atau di break room ya supaya bisa sama-sama kita menganalisa sudah sesuai nggak dengan yang menjadi amanat pemerintah komponen-komponen di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi ya seperti ulangan pada umumnya. Mungkin ada yang mengatakan, oh Bu Fen kok semakin ribet ya. Ya memang sebenarnya kalau kita mau berhasil, ada kondisi yang seperti ini yang memang harus dipenuhi oleh setiap guru di dalam proses melakukan asesmen. Nah ini tadi kan Bapak Ibu soalnya ya. Bisa terlihat ya. Ini tadi soalnya. Bentar. Ya maaf batuk. Nah ini tadi soalnya ya Bapak Ibu ya. Bentar saya admit lagi ada yang masih keluar masuk ini ternyata juga. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah
Ini tadi soalnya kan Bapak Ibu, lalu yang diamanatkan kepada kita pilihannya itu boleh bisa 3 di kelas bawah. Apakah nanti skornya akan memenuhi jawaban paham utuh, paham sebagian, atau tidak paham dalam dia menjawab penilaian kognitif. Kalau dia paham utuh dan paham sebagian, berarti proses pembelajaran Bapak Ibu boleh dilanjutkan pada topik selanjutnya. Tapi kalau kebanyakan di kelas Bapak Ibu mungkin 90% menjawab tidak paham, boleh melakukan pembelajaran remedial. Baik itu di bagian awal atau di bagian formatif dari hasil yang Bapak Ibu dapatkan dari penilaian harian atau penilaian sumatif lainnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Nah ini. Lalu boleh juga begini nih. Nah, ini saya ambil dari pelajaran bahasa Indonesia, Bapak Ibu ya. Loh, hilang kah? Sebentar. Sebentar Bapak Ibu ya, kok tidak terlihat. Jadi host tuh. Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi host. Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi host. Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi host. Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi host. Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi host. Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi host. Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi host. Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi host. Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi host. Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi host.
Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi
Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi
Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi
Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar,
Jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi host tuh. Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi host tuh. Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi host tuh. Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi host tuh. Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi host tuh. Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi host tuh. Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi host tuh. Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi host tuh. Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi host tuh. Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi host tuh. Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi host tuh. Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi host tuh. Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi host tuh. Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi host tuh. Ya,
Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi
Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi
Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi
Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi
Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi
Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi
Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi Ya, terima kasih Bu Halen ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya tadi memang terlempar, jadi langsung Bu siapa tadi Bu Halen ya menjadi